Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min 'alamati hubbin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lan iku setengah saking tondo-tondone demen maring Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kasrati dzikrihi sertane akehe nyebut Nabi, nyebut wong ing Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimuhu yaku ngagungake wa tauqiruhu lan ngagungake inda dzikrihi nalikane nyebut wong ing zikrihi lahu, nyebute wong lahu ing maring Nabi. Wa idharul khusyu' lan ngetok-ngetokake al khusyu' wa tawadu lan tawadu inda sima ismihi nalikane ngerungu asmone Kanjeng Nabi. Qala Syekh Abu Ibrahim Ishaq Jaibi dawuh Syekh Abu Ibrahim kana ono sapa ashabun nabi pira-pira sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ing dalem sakwise sedone Kanjeng Nabi iku la yazkurunahu ora padha nyebut sapa ashabhu ing Nabi illa khusya'u angin khusyuk padha khusyuk sapa ashab waqsya'arat juluduhum waqsya'arat lan padha mrinding apa juluduhum pira-pira kulite ashab wa bakau lan padha nangis sapa ashab wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kasirun minat tabi'in kaya mengkono-mengkono uga kasirun akeh minat tabi'in saking pira-pira tabi'in minhum setengah saking kasir man tawi wong iku yaf'aluhu kang nglakoni hu ing dzalik nglakoni sapa man hu ing dzalik mahabbatan lahu krana mahabbah lahu maring Nabi wa syauqan lan hal kangen krana kangen lehi maring Nabi wa minhum lan iku setengah saking kasir man wong yaf'aluhu kang nglakoni sapa manhu ing dalik mahabatan krana wedi wa tauqiron lan ngagungake di antara tanda-tanda cintanya seseorang kepada Nabi itu adalah kasratu dzikrihi, banyaknya menyebut. Kalau di sini mungkin diistilahkan sebagai membaca sholawat ya, entah itu sholawat entah Fatihah. Wa tauqiruhu inda dzikrihi wa idharul khusyu' dan juga
ketika ada yang menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itu harus ada seperti rasa hormat, tauqiruhu, bukan hormat gerak, bukan ya. Jadi kalau sekarang kalau masa sekarang ini ada kalau umat Islam biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu ekspresi kita dalam mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau di Turki itu biasanya kita temui ketika Nabi disebut itu langsung tangannya itu sendakep langsung gini. Nah, itu termasuk salah satu ekspresi kecintaan. Nah, itu di Turki seperti itu sampai sekarang, mulai zaman dahulu sampai sekarang. Nah, itu termasuk apa? Termasuk tauqiruhu. Wa tauqir ta'zimuhu wa tauqiruhu inda dzikrihi. Wa idharul khusyuk. Enggak cuma jawab sholawat tok, tapi juga enggak cuma menjawab sholawat saja, tapi juga harus ada rasa khusyuk ketika mendengar nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW didengar. Makanya dalam satu riwayat dijelaskan di antara tanda orang bakhil yaitu ketika nama beliau disebut orang itu tidak menjawabnya. Nah, dalam peristiwa Hudaybiyah, ketika peristiwa Hudaybiyah itu ketika itu ada dialog, ada negosiasi. Ketika peristiwa Hudaybiyah itu ada negosiasi. Nah, negosiasi antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy. Beberapa kali umat Islam menyuruh perwakilan, diantaranya Utsman bin Affan, terus masuk ke Mekah untuk negosiasi agar agar rombongan umat Islam ini bisa masuk untuk melaksanakan ibadah umroh ketika itu. Nah, beberapa kali negosiasi sampai Sayyidina Utsman digosipkan wafat, dibunuh oleh orang-orang Quraisy saat itu. Nah, beberapa kali umat Islam mengirim negosiator, juga orang-orang kafir Quraisy mengirimkan negosiator, itu tidak deadlock, itu akhirnya buntu. Nah, suatu ketika itu salah satu negosiatornya itu dari perwakilan kaum kafir Quraisy adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini termasuk orang ketika itu ya, termasuk orang yang objektif. Nah, termasuk orang yang objektif. Nah, jadi tidak sebenci Nabi Muhammad seperti Abu Lahab, Abu Jahal, tidak. Nah, ketika itu Urwah bin Mas'ud termasuk salah satu yang pawai dalam negosiasi. Nah, ketika pulang dari negosiasi kepada Nabi Muhammad, nah, ketika pulang dari situ, Urwah bin Mas'ud langsung menemui para kafir Quraisy. Langsung nemui dari sana itu, dari pengalamannya bernegosiasi dengan umat Islam ketika itu, dengan Kanjeng Nabi ketika itu, Urwah bin Mas'ud itu sangat terkesan sekali. Nah, di antara rasa terkesannya yaitu demi Tuhan, aku telah mengintari beberapa penjuru bumi. Di antaranya yaitu Persia, di antaranya yaitu Romawi. Beberapa penjuru bumi telah aku itari, telah aku kunjungi. Tapi aku tidak pernah bertemu dengan loyalis pasukan atau loyalisnya seperti para sahabat menghormati Muhammad ketika itu. Saya pernah
ke Kaisar Romawi, saya pernah ke Persia juga. Ya, setelah raja itu mati, ya udah mati saja. Maksudnya mati itu, ya udah mati, nggak bakal dianggap lagi. Tapi dengan sahabat ini tidak. Kalau raja itu ada yang meludah, sekali ludah, ya udah ludahnya ya udah diinjak-injak gitu. Tapi ketika para sahabat memperlakukan Nabi Muhammad tidak demikian. Para sahabat memperlakukan Nabi Muhammad, setelah Nabi berwudu, para sahabat langsung rebutan air wudunya. Begitu juga ketika Nabi meludah itu sahabat langsung rebutan air ludahnya Kanjeng Nabi. Karena apa? Itu dianggap sebagai barokah. Ya, makanya kalau saat ini kita menemui seorang kiai bekas minum kiai itu biasanya jadi rebutan santri. Karena apa? Itu sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama untuk para, kalau di sini diibaratkan sebagai kiai itu diibaratkan sebagai pewaris para nabi. Nah, termasuk apa? Barokahnya itu ya juga pewaris, termasuk mewarisi barokahnya. Nah, jadi Urwah bin Mas'ud tadi itu As-Saqafi ya, itu terkesan sekali. Ini raja, nggak ada pasukan, nggak ada rakyat Romawi, rakyat Persia yang memperlakukan mereka seperti seistimewaan para sahabat memperlakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah menjadi keheranan bagi Urwah bin Mas'ud tadi. Begitu juga dengan wa kadzalika katsirun minat tabi'in. Minhum man yaf'aluhu mahabbatan lahu wa syauqan ilaihi wa minhum man yaf'aluhu mahabatan wa tawqiran. Nah, begitu juga dengan ketika era tabi'in, era setelahnya itu rasa itu masih tetap ada sampai sekarang. Jadi ketika umat Nabi yang benar-benar umat, ketika disebutkan nama Nabi biasanya langsung menjawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, itu salah satu identitas bagaimana seorang umat itu menghormati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tadi ada rasa khusyuk. Nah, ada satu peristiwa lagi banyak. Jadi kalau kita menceritakan pribadi Kanjeng Nabi ini seperti seperti nguras segoro. Karena apa? Tiada hentinya. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat. Kalau kita perhatikan, kenapa Nabi kalau mau kita perhatikan, salah satu biografi terbanyak yang pernah sosok terbanyak, biografi yang ditulis yang paling banyak, saya menjamin itu adalah biografi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sekian ratus biografi. Apa kita pernah melihat biografi satu orang itu sampai mencapai ratusan judul buku membahas itu? Coba sekarang kita lihat siapa itu biografinya siapa? Itu nggak ada yang sampai ratusan itu. Paling siapa? Nggak usah sosok yang sosok besar lah yang ada pada zaman ini tuh seperti siapa? Mungkin kalau dari kalangan NU mungkin siapa? Gus Dur atau berapa? Paling buku yang bahas tentang Gus Dur berapa? Paling sekitar 5 atau 10 atau berapa. Jadi nggak sampai mencapai ratusan atau bahkan ribuan. Ya, tapi beda dengan Kanjeng Nabi ya. Kalau mungkin sekarang sebelum era kita mungkin siapa? Bung Karno itu paling berapa puluhan itu. Begitu juga nabi-nabi lah, nabi siapa seperti Nabi Isa itu berapa ya? Nggak sampai. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad itu
Ada yang meneliti Nabi Muhammad dari pribadi, dari cara manajemennya. Ada yang menulis Nabi Muhammad dari cara sebagai pemimpin pasukan. Ada juga, jadi macam-macam itu dari berbagai sudut pandang itu diteliti. Nah, itu yang meneliti bukan cuma umat Islam aja, tapi juga orang-orang non Muslim. Wa minha mahabbatan lahu wa minha mahabbatuhu wa minha iklan iku setengah saking alamat mahabbatuhu liman ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu demen Nabi, demen maring Nabi, liman kedua wong ahabba kang demen sapa man an Nabi kang Nabi wa man lan wong wa kutawi man binis binasabihi kelawan tetemu nasabe maring Kanjeng Nabi au nisbatuhu au nisbati utawa nisbate min ahli baitihi saking ahli baite min ahli baitihi saking ahli baite wa sahabatihi lan nisbat saking sahabate minal muhajirina wal ansor. Jadi semua yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi, entah itu ahlul bait, entah itu sahabat, entah itu dari muhajirin atau dari ansor, itu semua kita harus ikut mencintainya. Jadi semuanya, entah kalau zaman sekarang mungkin bisa kita istilahkan ada seorang santri dari kiai, seorang kiai karismatik. Oh, ini pernah jadi santrinya kiai ini. Biasanya sudah dengar ini santrinya kiai ini saja kita sudah segan. Nah, itu masih kiai, belum Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya Nabi juga pernah bersabda bahwasanya ashabi kan nujum aina maktadaitum ihdadaitum. Para sahabatku ini ibarat sebagai laksana bintang-bintang. Ketika kalian mencontohnya, kalian termasuk apa? Ihdadaitum. Tidak akan tersesat. Terus juga khairul qurun korni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya masa yaitu masaku, setelah itu yalun alladzina yalunahum, baru masaku dan para sahabat thummal ladzina yalunahum, terus setelah itu masa tabiin, setelah itu siapa? Thummal ladzina yalunahum, terus yaitu masa tabiut tabiin. Ya, tabiut tabiin. Itu jadi sebaik-baiknya masa, maksudnya sebaik-baiknya masa itu ya sebaik-baiknya masa. Jadi kita harus di antara etikanya itu kita harus mencintai apa-apa yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi, entah itu ahlul bait. Menurut ulama ahlul bait ketika itu innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tathira. Menurut beberapa kaul ulama, di antaranya yang dinamakan ahlul bait yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, terus siapa? Terus istri-istrinya dan juga putrinya. Ketika itu Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Ada juga yang berpendapat ketambahan Ibnu Abbas dan ada yang berpendapat juga ahlul bait itu ya semua, mulai zaman dulu sampai sekarang ada. Jadi macam-macam, beberapa kaul ulama itu macam-macam. Itu yang dinamakan sebagai ahlul bait. Sedangkan sahabat, bagaimana dengan sahabat? Sahabat yaitu orang yang pernah melihat Kanjeng Nabi semasa hidupnya. Dan tidak hanya pernah, tapi masuk Islam sampai orang itu meninggal.
itu disebut sebagai sahabat. Sahabat ada dua, sahabat muhajirin yaitu orang sahabat yang hijrah bersama Kanjeng Nabi dari Mekah, itu sahabat. Sedangkan al-ansor yaitu berarti muhajirin itu pendatang, ansor yaitu orang yang menolong orang-orang muhajirin, yaitu ansor itu ibarat sebagai penduduk pribumi, muhajirin itu pendatang. Nah, dalam beberapa ayat di Al-Quran itu juga dijelaskan di antara akhlak sahabat, di antara pujian Allah terhadap para sahabat ansor, yaitu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka itu mendahulukan para sahabatnya meskipun mereka dalam keadaan kesulitan, sangat kesulitan. Nah, jadi etikanya ada beberapa peneliti itu meneliti tentang bagaimana Nabi ini mempersaudarakan orang muhajirin dan orang ansor. Nah, itu dalam penelitian itu disebutkan Muhammad ini sangat jenius. Ini yang meneliti bukan orang Islam. Muhammad ini sangat jenius. Kenapa? Berhasil kalau zaman dahulu yang namanya pendatang itu mesti dikucilkan, entah di apa. Tapi ketika era Muhammad, ketika Nabi Muhammad masih hidup, bahkan sampai meninggal sekalipun, ya ada konflik, itu ada pergeseran itu ada. Tapi beliau berhasil meminimalisir itu. Ya, beliau berhasil meminimalisir itu. Dalam beberapa riwayat pernah ada terjadi, diantaranya yaitu ketika Nabi mendengar ada selentingan-selentingan, ketika ada sahabat dari Mekah itu, ketika setelah selesai perang mendapat ghanimah banyak, ada satu sahabat itu mendapat banyak entah itu berupa kambing atau harta dari Nabi, karena dianggap sebagai mu'allafah qulubuhum. Ada juga satu orang itu bisa mendapat ratusan ekor kambing, ada yang juga ratusan ghanimah, banyak macam-macam. Nah, sedangkan sahabat Ansor sendiri itu tidak mendapat apa-apa. Sahabat Ansor sendiri itu ngaplo, kosong, tangan kosong. Nah, ketika itu setelah itu ada selentingan-selentingan, Nabi mendengarnya. Nah, seketika itu juga langsung Nabi mengumpulkan seluruh sahabat Ansor. Nah, langsung mengumpulkan sahabat Ansor. Di sana dijelaskan, mereka itu pulang ke Mekah, mereka bersama harta mereka, harta yang mereka bawa. Lebih berharga mana, mereka membawa harta atau kalian yang membawa aku ke Madinah? Makanya setelah peristiwa Fathu Makkah itu Nabi tidak pindah ke Mekah, tapi lebih menetap di Madinah. Karena apa? Madinah itu dianggap sebagai negeri perjuangan. Kan dalam riwayat dijelaskan al-ahya al-ahya ahyakum wal mamat mamatukum. Nah, ketika aku hidup bersama kalian, ketika aku meninggal juga akan bersama kalian. Nah, itu terbukti ketika meninggalnya Kanjeng Nabi itu Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu sempat bingung. Ini Nabi dimakamkan, Ahlul Bait entah Sayyidah Aisyah entah siapa itu sempat bingung. Ini Nabi dimakamkan di mana? Terus kalau nggak salah Abu Bakar itu menimpali.
Nabi itu pernah bersabda bahwasanya Nabi itu akan dimakamkan di mana dia wafat, di mana dia dicabut namanya, ya udah berarti dimakamkan di tempat itu. Nah, kita ketahui bahwasanya Nabi ketika itu wafat di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu Nabi dimakamkan di sana. Nah, ketika Nabi wafat, Sayyidah Aisyah itu ya nutupi gitu aja. Kamar ya tetap itu masih tetap dibuat rumahnya Sayyidah Aisyah, hanya saja ditutupi dengan satir, dengan penutup. Nah, itu. Jadi nah seperti itu. Jadi Nabi itu wafat, Nabi itu dimakamkan di mana dia wafat. Nah, oleh karena itu kita tahu sendiri beberapa nabi selain Nabi Muhammad itu ya mereka wafat ya udah dimakamkan di sana. Kita temuin makam Nabi Hud, makam Nabi siapa Ibrahim, makam Nabi itu ya udah beliau wafat di mana ya sudah di sana berarti dimakamkan. Karena itu di antara keistimewaan Madinah yaitu Nabi pernah bersabda sholat di Masjid Nabawi akan meskipun pahalanya tidak sebanyak di Masjidil Haram tapi juga pahalanya juga banyak. Nah, jadi itulah rahasia kenapa Nabi tidak berpindah. Ketika Nabi berpindah ke Mekah, niscaya ya kasihan sahabat-sahabat Ansor, padahal berjuangnya mati-matian ketika itu adalah bersama para sahabat Ansor di Madinah. Nah, terutama ketika peristiwa perang Badar, ketika itu sahabat muhajir itu hanya sedikit, entah berapa, 60 entah berapa, 60-an, 50-an atau 60-an. Nah, ketika itu jumlahnya dari kaum muslimin 313. Nah, berarti sisanya itu adalah sahabat Ansor. Sahabat Ansor. Wa ada watuman adahum, dan memusuhi orang yang memusuhi sahabat ila akhirih tadi. Wa bugduman abghadhum, dan juga bendu. Wa bugdulan bendoni man uwong abghadha kang bendoni sapa man hum ing sahabat ila akhirih. Wasab fa inna man ahabba syai'an ahabba man yuhibbuhu wa bughdhu man yubghiduhu faqad qala alaihi salatu wassalam fil Hasan wal Husain. Ya, Nabi pernah berpesan pada Hasan dan Husain, pernah berkata kepada sahabat mengenai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ketika itu Nabi mempunyai dua cucu masih kecil-kecil, yaitu Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, saya menyukai, mencintai cucuku kedua cucuku ini ya Allah, maka cintailah mereka berdua. Wa qala man ahabbahuma faqad ahabbani. Qala lan dawuh Rasul, man ta sapane wong ahabbahuma kang demen sapa man ing Hasan lan Husain
Faqat ahabbani mongko teman-teman ahabba iku demeni sapa mani ing ingsun. Wa man ahabbani faqat ahabballahu taala. Wa man antan sapane wong ahabba kang demen sapa mani ing ingsun faqat mongko teman-teman ahabballah. Mongko demen sapa Allah, mongko bakal didemeni, mongko bakal demen sapa Allah. Waman abghadhuma wa man utai sapane wong abghadha kang bendu sapa man huma ing Hasan lan Husain faqat abghadhani mongko teman-teman wis bendu sapa man ing ingsun. Wa man abghadhani faqat abghadallah taala. Wa man lantan sapane wong abghadha kang bendu ing ingsun faqat mongko teman-teman abghadha bendu sapa Allah taala. Ya, kan itu adalah mahabbatuhu liman ahabban nabi sallallahu alaihi wasallam wa man huwa binasabihi au nisbatihi min ahli baitihi wa sahabatihi minal muhajirina wal ansor. Jadi di antara tanda keimanan itu menyukai segala sesuatu yang disukai oleh Nabi, yang dicintai oleh Nabi, dan memusuhi segala perkara yang dimusuhi oleh Nabi. Tapi seperti yang dijelaskan kemarin bahwasanya ada yang namanya kamilul mahabbah, ada yang juga naqisul mahabbah. Kedua-duanya itu sama-sama mahabbah, seperti sahabat Nuaiman kemarin, kedua-duanya itu sama-sama mahabbah, tapi ada yang penuh, ada yang setengah-setengah, ada yang kurang penuh. Tapi bagaimanapun sahabat yang dicambuk kemarin itu disifati Nabi sebagai fa'innahu yuhibbullah wa rasulah. Ya, itu ada kamilul mahabbah, ada naqisul mahabbah. Jadi ini barang siapa yang mencintai Hasan dan Husain faqat ahabbani. Wa man ahabbani faqat ahabballah taala. Wa man abghadahuma. Nah, lantas bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai fitnatul kubro? Nah, ini kalau membahas sejarah kelam fitnah kubro itu sangat sangat tidak selesai. Nah, ketika umat Islam membahas masalah fitnah kubro tidak bakal selesai. Di antara nanti mesti tanya bagaimana ini sesama sahabat, sesama ahlul bait kok bisa bertengkar. Seperti siapa ketika itu Sayyidina Ali melawan Sayyidah Aisyah, itu bagaimana? Karena apa? Nabi itu pernah berpesan, berwasiat ketika itu, kalian akan setelahku kalian akan menemui beberapa cobaan yang besar. Di antara cobaan itu adalah perselisihan para sahabat. Nah, termasuk terbunuhnya Sayyidina Husain ketika itu sudah digambarkan oleh Nabi, sudah diberitahu oleh Nabi. Nah, ada juga di antaranya itu pesannya Nabi terhadap Sayyidina Utsman. Wahai Utsman, engkau besok akan terbunuh dalam peristiwa fitnah. Maksudnya fitnah yaitu ketika Sayyidina Utsman menjabat sebagai khalifah. Nah, ya, karena ketika itu ceritanya Sayyidina Utsman orang-orang itu yang demo di depan rumah beliau itu semakin banyak. Nah, pasukan, kok ibaratnya sekarang itu pas pampres beliau itu sudah menghalau, sekuat tenaga menghalau. Termasuk di sana kalau nggak salah ada
Sayyidina Ali, entah Sayyidina Ali entah Sayyidina Husain, Sayyidina Ali. Nah, itu menghalau juga. Udah, wahai ya khalifah, wahai khalifah, cepat engkau keluarlah dari sini, keluarlah engkau dari sini, bersama penjagamu. Tapi Sayyidina Utsman menolak. Beliau menolak sambil berkata, tidak, dawuhe Kanjeng Nabi dulu, aku akan meninggal dalam peristiwa ini. Seperti itu. Jadi banyak sahabat-sahabat itu yang dikabarkan oleh Nabi, ketika engkau besok akan meninggal dalam peristiwa ini. Nah, di antaranya itu ada juga Ammar. Beliau berpesan, taktulukal fi'atul baghiyah. Engkau Ammar, engkau besok akan dibunuh oleh golongan pembangkang. Di antara yang pembangkang ketika itu adalah beliau lebih memilih ke menentang Muawiyah, entah Yazid atau Muawiyah itu. Ya, mereka jadi nanti endingnya akan dibunuh. Ya. Jadi kalau kita membahas masalah fitnah kubro, kita nggak akan selesai. Oleh karena itu para ulama biasanya bersikap bagaimana para ulama menyikapi fitnatul kubro. Ulama ketika itu menyikapi fitnah kubro, terutama ulama-ulama hadis, itu adalah as-sahabatu kulluhum udul. As-sahabah itu dianggap mereka semuanya adil, bahkan sahabat Muawiyah sekalipun itu dianggap sebagai sahabat yang adil. Adil dalam apa? Dalam meriwayatkan hadis. Banyak juga tapi kalau nanti ulama hadis itu nanti merinci beberapa juga. Adapun seumpama ada beberapa sahabat yang berkonflik dalam mengomentari tentang itu, nah itu ada yang tidak diambil darinya. Tapi ulama ahlus sunnah wal jamaah bersepakat as-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat itu dihukumi adil dalam meriwayatkan hadis. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi. Wedya sira ing Allah fi ashabi ing dalam pira-pira sahabat ingsun. La tattakhiduhum wardun ba'di ay la tadhkuruhum bisu'in. Nah, ini pesan Kanjeng Nabi sendiri. Beliau berpesan, takutlah kepada Allah dalam menyikapi para sahabatku. Oleh karena itu ulama ahlus sunnah bersepakat bahwasanya sahabat as-sahabah mereka dianggap sebagai udul. La tattakhidhum, ojo ndadekake sira kabeh hum ing sahabat gordon ing sasaran ba'di ing dalam sakwise ingsun. Ai la tadhkuruhum bisuin, tegese la tadhkuruhum, ojo nyebut sira kabeh hum ing sahabat bisuin kelawan Allah, kelawan sifat kang Allah. Fa innahum ahbabi, fa innahum kostune sahabat iku ahbabi, kekasih ingsun.
Faman ahabbahum mongko utawi sapane wong ahabba kang demen sapa manhum ing ashab fa bi hubbi mongko kelawan demen ingsun uhibbuhum uhibbuhum bakal demen sapa ingsun hum ing hum fa bi hubbi uhibbuhum wa man abghadahum fa bi bughdi abghaduhum wa man lan sapane wong abghadu kang wis bendu sapa manhum ing ashab fa bi bughdi mongko kelawan bendu ingsun abghaduhum bedoni sapa bakal benduake wa man adzahum fa qad adani wa man lan sapane wong adzahum kang nglarakake sapa manhum ing ashab faqat mongko teman-teman adani nglarakake ni ing ingsun wa man adani faqat adallah taala wa man utawi teman-teman wong adani kang nglarakake man ni ing ingsun faqat mongko teman-teman adallah taala nglarakake sapa man Allah ing Allah wa man adallah wa man utawi sabane wong adallah kang nglarakake sapa man Allah ing Allah yusiku ayyakhudahu yusiku moko parek ayyakhuda boyento nyiksa hu ing sapa Allahu ing man. Waqala Nabi alaihi salatu wassalam fi binatihi Fatimah radhiyallahu anha. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad fi binatihi ing dalem putra wadone Kanjeng Nabi Fatimah ibu Fatimah radhiyallahu anha. Annaha sutune Fatimah iku bid'atun minni. Cuwilane minni saking ingsun. Ya bughuduni ma aghdabuha wa qala li Aisyah wa qala lan dawuh sapa Aisyah maring Aisyah radhiyallahu anha fi Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhu. Nabi juga berpesan pada yang pertama tadi Sayyidah Fatimah itu cuwilanku. Sayyidah Fatimah itu bagian dariku. Terus juga pada Aisyah berpesan pada Nabi berpesan pada Aisyah bahwasanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu kepada supaya Aisyah menyukai Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu ahibbihi fa inni uhibbuhu. Wahai Aisyah, sukailah Usamah bin Zaid fa inni mongko stune ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun hu ing Usamah bin Zaid. Zaid ini adalah anak angkat Rasulullah. Zaid adalah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai demikian, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya minta maaf. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.